Halo teman-teman. Nah, di sini saya akan kembali sharing lagi terkait dengan perjanjian jual beli karena memang banyak yang menanyakan juga. Mbak Vivi, gimana sih perjanjian jual beli yang memang sudah bersertifikat dan saya mau balik nama gitu. Yang mereka tanyakan yang pertama berapa lama prosesnya, dan yang kedua persyaratannya apa saja, dan yang ketiga pajak penjual pembeli itu bisa nggak dihitungkan dulu, kan gitu ya. Jadi dalam peraturan yang sekarang setiap tahunnya atau bahkan selalu terupdate ya untuk peraturan kantor pajak, kantor badan pendapatan daerah, ataupun kantor pertanahan, dari tiga instansi ini memiliki keterkaitan untuk melakukan proses balik nama. Jadi setiap tahunnya pun mereka mempunyai aturan atau yang memang harus kita lengkapi untuk melakukan persyaratan jual beli atau balik nama itu tadi. Yang pertama ya, persyaratan jual beli balik nama itu tadi bisa, yang pertama untuk penjualnya atau pihak pertama itu fotokopi KTP, dan yang kedua fotokopi KK, yang ketiga fotokopi surat nikah atau akte nikah, dan yang keempat sertifikat asli, yang kelima asli PBB tahunan yang terbaru ya, yang 2020 tentunya, dan yang selanjutnya asli kwitansi dan share lokasi, foto lokasi. Dan juga jika penjual ini memiliki NPWP maka wajib dilampirkan. Karena kalau misalnya penjual ini memiliki NPWP tapi tidak dilampirkan, itu akan terkendala dalam proses balik nama jual belinya. Seperti itu. Nah, yang di sini pasti yang selalu jadi pertanyaan si penjual dan pembeli, ini kwitansi untuk apa ya? Kok aslinya diminta? Nah, gitu kan. Jadi kwitansi ini bukan kwitansi yang sebenarnya, maksudnya kwitansi yang untuk dipegang pembeli atau dipegang penjual, bukan. Melainkan kwitansi ini akan dibuatkan kembali untuk melengkapi penginputan pajak penjual dan pajak pembelinya. Misal nih, di PBB tahunannya NJOP per meter itu berapa? Nah, kita tanya kepada pihak penjual dan pembeli, mau dibuat berapa nilai transaksinya supaya pajak mereka pun tidak terlalu tinggi gitu. Dan yang kedua, persyaratan pembeli di sini adalah fotokopi KTP, fotokopi KK, dan juga fotokopi NPWP. Dan pembeli ini diwajibkan memiliki NPWP walaupun dirinya sendiri tidak memiliki. Yang terpenting dalam satu kartu keluarga ada yang mewakili dan ada yang memiliki NPWP tersebut gitu. Kenapa sih kok harus diwajibkan kalau pihak kedua memiliki NPWP? Jadi pihak kedua di sini memang diwajibkan kalau nilai transaksi jual belinya di atas 60 juta. Tapi kalau misalnya di bawah 60 juta, tidak melampirkan pun tidak apa-apa gitu. Dan bagaimana sih prosesnya? Jadi prosesnya itu panjang banget dan memang banyak yang harus kita lengkapi terlebih dahulu ya. Ada juga yang tanya, berapa lama ya Mbak ya untuk proses jual beli balik nama yang sudah bersertifikat? Jadi normalnya yang biasa saya lakukan, yang biasa saya kerjakan di sini selama kurang lebihnya 3 minggu dan maksimalnya itu 1 bulan. Bahkan ada yang lebih. Kalaupun itu terpending karena sebab apa, entah itu sertifikatnya bermasalah, entah itu dari orang penjual atau pembelinya yang bermasalah, kan kita nggak tahu ya. Seperti itu. Terus tadi ada juga yang tanya, apakah bisa untuk pajak penjual pembeli ini dihitungkan terlebih dahulu atau bagaimana? Jadi kita menghitungkan pajak jual beli itu tergantung dari nilai NJOP transaksinya gitu. Kalau pihak pertama atau penjual ini dapat dikalikan 2,5%, dan kalau untuk pihak kedua atau pembeli itu dikalikan 5%. Jadi masing-masing penjual dan pembeli memiliki kewajibannya tersendiri. Seperti itu. Kurang lebihnya prosesnya memang memakan waktu.